pemirsa Generasi Matching, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol rada serius tapi santai juga. Karena ini impact-nya bisa ke kita juga, ke urusan dompet ya. Setelah kemarin Pak Jokowi membuat Satgas dan gugus tugas untuk pemulihan ekonomi dan juga Corona, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber-narasumber saya untuk ngebahas bagaimana sih ekonomi ini bisa pulih. Apakah kita akan mengalami resesi sama seperti Singapura atau dengan adanya Satgas ini justru kita akan keluar dari yang namanya resesi ya. Yang jelas sih harapannya pasti keluar dari resesi. Cuman langkah realnya seperti apa? Bersama saya sudah ada 3 narasumber. Yang pertama ada anggota DPR RI Komisi 11 Bang Kamrus Samad. Halo Bang Samad. Bang? Ya. Bang Kamrus Samad. Ngelihat dari background-nya lagi di jalan ya, Bang Kamrus ya. Oke, yang kedua kita ada betul, Mas Haji lagi di jalan ya. Ada Bang Frans Meroga juga nih, pengamat ekonomi UMKM. Halo Bang Frans, ketemu lagi kita. Dan yang satu lagi bersama saya juga sudah ada praktisi industri learning dan kreatif, ada Mas Bayu Endro. Halo Mas Bayu. Ya. Mas Bayu, yang internetnya paling lancar semuanya. Seperti ini. Kayaknya kuotanya paling mahal berarti. Ya. Saya mau tanya dari pemerintah dan juga DPR, berarti ini pasti ada kerjasama dengan DPR untuk arah pemulihan ekonomi ini seperti apa sih Bang Kamrus? Mas Patra yang saya hormati dan teman-teman pemirsa Jak TV dimanapun berada, pemerintah sejak COVID ini telah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020, kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang sistem keuangan negara dan juga industri keuangan nasional dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional. Dari Undang-Undang nomor 2 itu kemudian melahirkan salah satunya adalah PP nomor 23 tentang pemulihan ekonomi nasional, PEN. Di dalam PP 23 itulah lalu kemudian mengatur tentang bagaimana pemerintah membentuk satu tim sekaligus juga mengalokasikan kebijakan stimulus keuangan dalam rangka penyelamatan sektor ekonomi termasuk di dalamnya UMKM, korporasi dan juga sektor real. Inilah yang menurut kami sebetulnya itu diharapkan ketika para pengusaha itu bertemu di Komisi 11 waktu itu, mereka itu minta satu kebijakan yang quick dan big, cepat dan besar. Tetapi faktanya setelah 4 bulan dari 2 Maret Presiden Jokowi mengumumkan tentang 2 warga negara kita terkena COVID, baru minggu ini diumumkan Satgas Nasional berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional. Walaupun demikian, kita tetap bersyukur karena ini sudah dibentuk dan kita berharap jangan sampai kendala di kementerian. Oke, saya balik dulu ke Mas Frans dulu deh. Bang Frans, UMKM jadi salah satu tulang punggung yang akan memutar roda perekonomian untuk menjadi pulih kembali. Nah, sebenarnya langkah-langkah real apa yang perlu dilakukan pemerintah nih Bang untuk bantuan UMKM sendiri? Oke, terima kasih Mas Patra. Jadi memang kalau kita mau ngomong pemulihan ekonomi nasional, tadi yang dikatakan oleh Bang Kamrus Samad, berarti kan kita kembalikan juga dulu ke komponen produk domestik bruto kita. Di situ 60% dipegang oleh komposisi konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga berarti adalah bagaimana yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah, di situ berarti peran sektor real. Sektor real di sini sebagai pelaku utamanya saya melihat ada 3, yaitu pelaku UMKM, pekerja informal, dan juga koperasi sebagai wadah utamanya. Nah, ini yang memang terus harus kita dorong dan juga diberikan keberpihakan yang konkret dari pemerintah. Nah, terutama tadi sedikit mengutip yang dikatakan oleh Bang Kamrus Samad, memang dana pemulihan ekonomi nasional sudah ditetapkan oleh pemerintah, terakhir saya tahu itu hampir 700 triliun. Nah, dengan sudah hampir 3 bulan 4 bulan ini, terutama bagaimana untuk penguatan UMKM, tingkat penyerapannya masih minim.
ya sewaktu Pak Jokowi kemarin sedikit sewot lah ya, uring-uringan, itu penyerapan UMKM-nya masih 0,2%. Tapi memang saat ini sudah mulai membaik, itu kurang lebih saya pantau hampir 10% lah, 9 koma lah persen. Nah, tapi yang kita soroti di sini adalah mungkin ini ada sebuah pipeline ataupun sebuah saluran yang memang harus berjalan beriringan. Tadi Bang Kamruzak mengatakan bahwa para pelaku usaha terutama UMKM mengharapkan yang big dan fast, besar dan cepat. Nah, kita lihat pelibatan ataupun melibatkan kooperasi ini masih kurang signifikan. Jadi dalam artian kita lihat bagaimana dana PEN di sini terakhir memang mungkin sudah direvisi oleh pemerintah itu 1 triliun ke koperasi melalui LPDB. Tapi saya rasa ini masih kurang signifikan dan juga kurang memberdayakan koperasi secara optimal. Kenapa? Karena memang menurut riset dan juga hasil survei lembaga-lembaga internasional dan juga bahkan Bank Dunia, kontribusi koperasi dalam inklusi keuangan ini sangat signifikan. Di sini saya lihat data adalah 72% masyarakat Indonesia itu selalu berhubungan dengan operasi pertama kalinya sebelum dia berhubungan dengan lembaga keuangan lainnya. 70%, 7 banding 10. Nah, dari 70% itu kurang lebih 87%-nya. Mayoritas berarti pada akhirnya kita tidak berhubungan dengan lembaga keuangan lainnya. Hanya dengan koperasi saja. Berarti kalau kita bilang 87% dari 72%, berarti kurang lebih 50%. 50% masyarakat Indonesia ini memang benar-benar hanya bisa diakses oleh koperasi yang dipastikan memang non-bankable, tidak dapat diakses oleh perbankan. Nah, inilah yang harusnya yang kita harus evaluasi bagaimana memberikan porsi ataupun kepercayaan yang lebih besar kepada koperasi sebagai pipeline daripada pemulihan ekonomi nasional ini. Karena memang kita harus bisa kita akui dan pahami bahwa perbankan tidak sampai jangkauannya kepada semua pelaku ekonomi, terutama UMKM di masyarakat bawah. Karena tadi tuh survei dari lembaga-lembaga internasional pun mengatakan bahwa tingkat kontribusi inklusi keuangan daripada koperasi itu sampai 50%, yang memang tidak bisa diakses oleh lembaga keuangan lainnya, terutama yang formal seperti perbankan. Mungkin itu, Mas Patra. Oke, Mas Bayu, sebagai praktisi industri learning dan kreatif juga, masa belakangan sekarang nih masih terasa seperti apa, Mas Bayu? Ya, terima kasih Bang Patra dan pemirsa sekalian dan Bang Samad. Jadi saya ini pelaku industri kreatif ya dan learning ya, dan sangat terdampak sekali gitu dengan situasi saat ini gitu. Ya, saya melihat COVID ini kan tidak hanya sekedar bukan masalah yang kecil ya, karena ini global gitu. Jadi tiba-tiba aja kayak kita naik mobil di rem, mandek semuanya gitu ya. Dan sampai sekarang 4 bulan, 5 bulan ini kita kelimpungan sekali gitu ya. Dan kebetulan kalau Mas Fran tadi bilang UMKM, ya kita ini pelaku UMKM gitu, Bang Patra. Ya. Jadi menurut kami COVID ini membuat kita harus rethinking lagi ya. Jadi competitive advantage kita, negara kita ini apa sebenarnya gitu ya. Ya kalau kita ngomong Amerika gitu ya, competitive advantage mereka adalah teknologi gitu. Nah kita ini apa gitu. Jadi menurut saya diperlukan satu grand design ya. Ini tidak hanya sekedar sepotong-sepotong gitu ya, kayak kemarin Pak Presiden membubarkan lembaga gitu ya. Tapi juga harus berpikir ulang apa nih kira-kira langkah apa ya, grand design apa yang nantinya bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional itu sendiri gitu. Dan di PEN sendiri saya nggak melihat ada satu inisiatif untuk yang ke arah teknologi gitu ya, yang ke arah digital gitu. Karena ini adalah lanjutan disruption ya, yang 2 tahun belakangan ini sangat menjadi trending gitu ya. Kepukul lagi bisnis, berat. Jadi kita mesti harus shift ke sana. Dan saya melihat ada beberapa sektor yang masih sekarang pun juga masih belum kelihatan arahnya ya, kayak pendidikan. Anak-anak kita udah 4 bulan di rumah gitu ya. Terus kemudian sektor kesehatan, tenaga kerja yang tadi disebutkan sama Mas Fran,
sebanyakan adalah pekerja informal yang mungkin secara BPS nggak ketangkep. Contoh nih ya di industri kreatif, dari survei yang dilakukan oleh sindikasi, asosiasi perfilman itu, hampir semua pekerja yang kita nyebutnya mereka freelance, sangat terdampak. Yang tadinya mereka mempunyai penghasilan dengan adanya project atau event gitu ya, tiba-tiba berhenti. Dan itu nggak kecatat di BPS. Ya. Tiba-tiba aja mereka jadi duafa gitu Bang Patra. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.